Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu dalam sapaan dan renungan pagi hari ini, Selasa 16 Maret 2021. Bersama saya, Urip Sayekti. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pernah suatu hari saya membeli pulsa di sebuah konter pulsa. Berkali-kali saya memanggil penjual yang sedang menonton TV di dalam rumah. Kemudian muncullah penjual dengan muka datar seperti tidak ingin kedatangan pembeli. Dengan nada yang ketus, penjual pulsa tersebut tidak sabaran melayani pembeli. Tentu saya sangat kecewa dan sedikit kesal, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Namun keesokan harinya, saya harus kembali membeli pulsa lagi di konter yang sama karena memang tidak ada penjual pulsa lain yang lebih dekat. Kali ini saya berusaha lebih ramah lagi dengan berhati-hati memanggil si penjual agar tidak mengganggunya. Namun pelayanannya masih tetap sama tidak mengenakan seperti kemarin. Ternyata bukan hanya saya. Semua orang yang ada di sekitar konter tersebut merasakan pelayanan yang tidak memuaskan dari penjual pulsa tersebut. Banyak orang yang memilih untuk membeli pulsa ke konter yang lebih jauh untuk menghindari muka jutek penjual pulsa tersebut. Namun ada beberapa orang yang tetap membeli di konter tersebut dengan alasan ingin membalas dengan muka datar yang sama. Tetapi ada salah satu teman saya bernama Bill yang tidak angkat bicara menjelek-jelekan penjual tersebut. Bahkan dia malah memuji si penjual yang dikenal jutek tersebut. Katanya dia selalu dilayani dengan ramah. Setelah ditanya rahasia meluluhkan hati penjual jutek tersebut, Bill pun menceritakan bahwa awalnya ia juga mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan sama seperti yang kami dapatkan. Dan bukan hati penjual jutek tersebut yang dia luluhkan, tapi hatinya sendiri. Kalau dia jutek, itu masalah dia, dan saya tidak akan terintimidasi oleh sifat negatif dari orang di sekitar saya. Intinya, saya butuh pulsa. Hanya itu. Jelas Bill. Setiap Bill datang ke konter yang terkenal dengan ketidakramahannya itu, ia selalu tersenyum ramah menghadapi penjual yang jutek tersebut, dan setelah selesai, ia selalu mengucapkan terima kasih. Setiap membeli pulsa di sana, Bill hanya melakukan pola yang sama, ramah dan berterima kasih, dan berusaha untuk akrab dengan penjual jutek tersebut hingga akhirnya penjual tersebut melayani Bill dengan ramah. Mungkin kenyataan cerita di atas sering kita temui ketika membeli sesuatu. Namun ternyata cerita di atas menyangkut seluruh kehidupan kita, di mana kita hari ini berada. Apakah tidak bahagia di tempat kerja karena atasan dan rekan kerja yang menyebalkan? Tidak bahagia di kampus dan sekolah karena dosen dan guru killer? Tidak bahagia dalam pelayanan karena selalu dikritik? Tidak bahagia di lingkungan masyarakat yang seakan-akan menolak keberadaan kita?
dan banyak hal yang membuat kita tidak bahagia yang justru disebabkan hanya karena masalah orang lain. Marilah kita tiru sikap positif dari Bill yang tidak terintimidasi oleh sikap penjual. Jangan karena sikap, karakter, dan pikiran negatif orang lain mempengaruhi dan mengintimidasi pikiran positif kita untuk bahagia. Jangan karena sikap orang lain yang tidak bersahabat mengubah sikap kita yang bersahabat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk bersikap bersabar. Biarlah kami bisa menguasai diri kami dan bersikap baik terhadap setiap orang, sehingga orang lain bisa melihat kemuliaan Allah melalui sikap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.